Awas ya, ada orang merasa soleh, cuman nggak sadar dia pun salah. Karena kesolehannya hanya diukur dengan dimensi yang pertama saja. Tahajudnya rajin, puasanya jangankan Senin Kamis, puasa Daud pun dia kerjakan. Baca Qurannya dia punya program, bahkan sehari bisa 1 juz. Cuman sayang, dengan orang tuanya bermasalah, dengan tetangganya nggak pernah akur, dengan teman-temannya repot, bahkan sesama muslim pun jadi bahan celaan. Jadi kalau ketemu sudah jadi objek. Itu pun koreksi, karena ini belum jadi tanda iman yang sempurna. Awas, hati-hati. Ngajinya rajin, sholatnya rajin, tapi rajin juga saling mencela, rajin saling menjatuhkan, rajin saling memfitnah, bahkan sesama pengajian pun saling menjelek-jelekan. Coba dicek imannya ada di mana. Karena nanti Nabi menyebutkan dalam hadis sahih riwayat sahabat Abu Hurairah, bahkan tersebut di hadis Muslim, ada golongan orang bangkrut, muflis dalam bahasa hadisnya. Atadruna al-muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut, kata Nabi. Yaqulna ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, menurut kami orang bangkrut itu yang sudah tidak punya uang sepeser pun, nggak ada aset sedikit pun. Ya, secara ekonomi benar, tapi ekonomi dunia, akhirat gak berlaku. Ya, kata Allah melalui lisan Nabi, al-muflisu min ummati. Tolong catat kalimat ini dengan baik-baik. Min ummati, orang bangkrut yang mengaku dari kalangan umatku itu. Nabi tidak mengatakan umatnya Musa, tidak mengatakan umatnya Isa alaihi wassalam. Min ummati. Jadi ada orang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia kemudian disebut bangkrut oleh Nabi. Waliyadzubillah, semoga bukan kita. Ya. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin, datang di hari kiamat dengan pahala salat yang banyak pernah dikerjakan saat di dunia. Banyak, rajin salatnya, tahajud rajin, duha kerjakan, wasiyamin rajin puasa, ya sunnah kerjakan, wa zakatin zakatnya pun bagus. Cuman sayang, maaf, wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza wa ya'ti qad syatama hadza, cuman dia juga rajin mencela orang. Syatama hadza wa qadhafa hadza, menuduh orang. Wa daraba hadza, senang berselisih, bahkan ribut secara fisik. Wa safaka dama hadza, bahkan ada puncaknya yang menumpahkan darah, dan di sini pun kelihatan orangnya seperti rajin. Ya, bahkan nyebut kalimat-kalimat Allah. Jika kalau Nabi sudah berkata sesuatu, itu petunjuk dari Allah, itu pasti terjadi. Saya tanya pada Anda, ada orang yang rajin salat, rajin puasa, rajin pengajian, tapi rajin mencaci? Ditemukan. Ada orang yang sekarang menumpahkan darah, mengaku-ngaku bawa nama Islam? Ada. Itu banyak kasusnya. Tembak orang, bom orang, bunuh diri, bom kulkas, bom panci, bom ini, bom teflon, ya, sampai keluar tembak ini itu banyak sekarang kejadian. Nah, itu dianalisis penyebabnya. Nah, kata Nabi, kalau ada yang seperti itu, dari dulu 15 abad yang lalu sudah diingatkan. Pengingat itu kepada kita mengarahkan jangan jadi bagian dari situ, karena itu bukan real iman. Bukan real iman, jadi diminta sadar kita. Kalau ada yang seperti itu, maka dia, kata Nabi, diilustrasikan begini. Perhatikan kalimatnya. Tu'khadhu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati. Kalau ada orang berbuat demikian, maka pahala salat yang banyak tadi dikumpulkan, ini nanti akan dipindahkan secara otomatis kepada perbuatan zalim untuk menutup dosa yang pernah dilakukan, dikerjakan. Misal, ada orang salat, selesai salat mencela orang lain, maka pahala salatnya diambil, dipindahkan untuk menutup dosa celaannya. Ya, ditransfer ke otomatis kepada yang dicelanya. Habis. Makanya kalau dicela gak usah marah, lagi ditransfer pahala, dan gak usah bikin status. Ya, alhamdulillah lagi ditransfer pahala sama dia tuh, makanya jangan banyak mencela. Sama, pindah juga. Ya, kosong-kosong. Ya. Ini diambil, pindahkan. Dia puasa, tapi juga menuduh orang, maka pahala puasanya dipindahkan pada yang dituduh. Dia haji, tapi juga berbuat sering berselisih, sering melakukan pekerjaan yang tadi disebutkan, maka dipindahkan, dibalikkan. Celakanya, ketika kemudian ini bekalnya habis, tersisalah satu keburukannya. Pernah bohong misalnya, nggak bisa nutup lagi. Ini yang disebut oleh Nabi bangkrut. Udah nggak punya modal untuk menutup keburukan yang pernah dikerjakan. Ya, makanya tutup ini dengan bertobat, tingkatkan yang ini dengan meningkatkan amal soleh. Makanya saya sering katakan, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Nah, kalau sudah seperti itu diingatkan oleh imam kita tadi,
Afaman kana mu'mina, kenapa kamu nggak pilih orang beriman? Nggak sama dengan orang yang ingkar. Ya, coba dilihat lagi, perbaiki hubungan kita sebelum pulang lah. Ada waktunya pasti tiba akan pulang. Sudah pasti akan tiba waktunya pulang. Makanya di dunia pun diingatkan, habis ini pulang. Nggak ada yang terus-terusan di masjid. Silakan cek siapa yang tinggal terus-terusan di masjid. Nggak ada, pasti habis ini pulang. Ya, itu cuma contoh aja. Pulang kerja pulang, kan disebut pulang. Mau kemana? Pulang. Mau kemana? Pulang. Dilatih dengan pulang kebiasaan untuk membiasakan dia sadar akan pulang betulan. Untuk kembali kepada Allah. Puncaknya meninggalkan dunia, kannya dibuang, disingkat meninggal dunia. Dunia ditinggalkan semua. Sekarang kan pulangnya ke dunia-dunia. Ya, Anda pulang kemana? Jakarta, dunia juga. Pulang kemana? Papua, dunia juga. Nanti meninggalkan dunia, dunia sudah nggak diisi lagi, pulang seterusnya. Maka apa yang dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Cek sampai hari dia dengan orang tua, dengan pasangan hidup di rumah, dengan keluarga, anak-anak, dengan tetangga, kerabat, dan lepaskan semua beban itu sehingga ketika rohnya pulang dalam keadaan yang enak, tenang, saking tenangnya karena nggak merasa punya beban. Anda jangankan pulang ke rahmatullah, pulang ke rumah aja kalau ada beban nggak enak pulang. Anda di pekerjaan tuh nggak ada yang dibawa ke rumah nggak enak pulang kan? Anda mau mudik nih, nggak ada bekal, nggak enak pulang. Anda orang Jawa, tinggal di Bekasi, tapi nggak ada bekal, nggak enak pulang. Tinggal, kenapa Pak? Nggak ada bekal. Tapi kalau bekal Anda ada, enak tuh. Pakai motor bebek, bekal singa di belakang. Pakai dus, pelepah pisang, makan macam, ditulisin, santai aja pulang. Ya, kenapa? Ada bekal. Makanya bikin tenang jiwa kita ketika pulang, perasaan enak, panggilannya pun tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang sedang tenang, santuy banget. Tenang aja dia tuh, dicabut tinggal pulang. Irji'ila rabbiki radiyatan mardiyah, cepat pulang kepadaku, engkau ridha dengan pemberianku, aku pun ridha dengan semua amalmu. Selesai. Lawannya apa? Fasik. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Jadi kalau tidak masuk dua kategori tadi dengan konteks iman, maka kemungkinan fasik. Fasik itu dibagi tiga nanti. Ya, bagi tiga. Puncak pertama iblis. Ini mbahnya orang-orang fasik. Puncak pertama. Ya, siapa namanya? Iblis. Sifatnya setan nanti. Iblis ini tadinya iman. Asalnya jin yang sangat taat kepada Allah, beriman dan taat. Di mana ditemukan referensinya? Di Al-Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat ke-50 di pertengahan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Ketika kami perintahkan malaikat dan jin untuk sujud hormat kepada Adam, kami perintahkan. Disujud itu karena perintah Allah, bukan karena sujudnya. Ingat, karena perintah Allah. Maka yang kita ikuti perintah Allah. Karena Allah perintahkan kita sholat. Kalau nggak diperintahkan kita nggak sholat. Karena perintah Allah kita puasa. Kalau nggak diperintahkan kita nggak puasa. Wah, jangan potong video saya tuh, nanti dipotong ujungnya aja gitu kan. Sama, makanya ketika diperintahkan, kami perintahkan kepada malaikat dan jin yang ada pada saat itu sujud hormat kepada Adam. Semua hormat kecuali iblis. Siapa iblis ini? Kana minal jinni. Dia termasuk kalangan jin asalnya. Kana di awalnya. Kana ada yakunu. Kalau kana bentuknya dua. Ada menunjuk pada sesuatu yang pernah atau menunjuk kebiasaan. Kalau ada hadis dibuka dengan kata kana, menunjukkan perilaku Nabi, ini menunjukkan kebiasaan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istaiqadha min naumihi fajalasa. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bangun dari tidurnya enggak langsung berdiri tapi duduk dulu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ditemukan di mana? Di Abu Daud, nomor hadis 1367. Ya, duduk dulu. Famasaha biyadihi min athari naumihi, maka menghilangkan dengan tangannya yang diduga bersih ya dari sebab kantuknya, ya di matanya dihilangkan dulu sebab kantuk, baru baca doa. Jadi jangan sampai duduk langsung baca doa, ya belum sadar kita apa yang diucapkan. Itu kana menunjuk pernah enggak lagi. Iblis ini kana minal jinni, pernah dia termasuk kalangan jin yang taat. Fafasaqa, dari mana taunya taat? Taat lawannya fasik tadi. Maka dia menyimpang, berbuat fasik.
Di makhluk pertama yang berbuat fasik kepada Allah namanya iblis. Dia sudah ada yang menyimpang, jangan ikutan. Dan jangan bersaing dengan iblis, gak akan pernah menang. Gak akan menang. Ya. Fafasaqa an amri rabbi, maka dia fasik, mengingkari perintah Allah Rabbnya. Dilawan tuh, saya nggak mau. Disebutkan perlawanannya pembuka di Al-Baqarah ayat 34. Ya, dengan kalimat yang sama. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba, melawan, nggak mau. Kenapa? Wastakbar. Ya, istakbar, sombong. Makanya nanti kesombongan diharamkan bagi semua makhluk. Kesombongan adalah bagian dari jubahku sebagai keagungan. Siapa yang berupaya mengenakan jubahku, maka diharamkan bagi yang mencium bau surga. Nyium aja nggak boleh, apalagi masuk. Hati-hati. Ya, itu satu, kalangan iblis. Yang kedua, kafir. Ya, kafir. Makanya setelah iblis disebutkan kafir. Wa kana minal kafirin. Diikuti. Yang ketiga, munafik. Hati-hati. Alhamdulillah. Munafik. Saya ulang, munafik. Mengaku beriman tapi ingkar kepada Allah. Katanya muslim tapi sholat gak mau. Ya, beda antara lisan dengan perilakunya. Katanya muslim tapi puasa gak mau. Katanya muslim tapi zakat yang mau gak mau. Yang paling parah katanya muslim tapi menjelek-jelekkan Islamnya sendiri. Katanya muslim tapi menyoal sesama muslimnya sendiri. Katanya muslim tapi menghancurkan nilai-nilai keislamannya sendiri. Nah, kalau ada puncak yang ketiga itu yang paling duluan masuk neraka jahanam dibandingkan orang kafir sekalipun. Itu di Quran surah keempat ayat 140. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sebutlah tetap ketentuan dalam kitabullah, dalam Al-Quran. Kalau ada orang yang suka mengolok-olok ayat-ayat Allah, atau sengaja mengingkarinya, atau motong-motong untuk kepentingan tertentu. Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Dipotong ayat Quran, masuk ke situ kategorinya. Ngolok-ngolok orang tertentu, dipotong, diambil beberapa ayat, atau menyebutkan kalimat Allah, atau bikin teori sendiri untuk memalingkan orang dari ketaatan kepada Allah. Kata Al-Quran, kalau ada yang seperti itu, simpel, tinggalkan aja. Indah sekali Quran tuh. Kata Quran nggak usah dicela, karena mencela yang sudah tercela, buang-buang energi. Tuh, kalimatnya indah. Jadi kita diminta meninggalkan yang mungkar dengan cara yang ma'ruf. Silahkan Anda lihat dimanapun, itu hal seperti ini sulit ditemukan. Bahkan bisa dikatakan nggak ada. Meninggalkan yang mungkar dengan cara yang ma'ruf. Ya, ambil ikannya, jangan jadikan kolamnya keruh. Ya, ambil ikannya, jangan jadikan kolamnya keruh. Tinggalkan yang mungkar dengan cara yang ma'ruf. Kata Allah, kalau sudah tahu menyimpang, udah nggak usah banyak dicela, tinggalkan aja. Ya, tapi kalimatnya indah. Fala taq'udu ma'hum, semua aktivitasnya jangan diikutkan, jangan disertai, boikot aja, selesai. Kalau ustadz dalam tanda petik, tinggalkan. Jangan diisi majlisnya, jangan dibaca bukunya, jangan dengarkan siarannya, tinggalkan. Kalau masuk TV, tutup, matikan TV-nya. Apa kemudian tujuannya? Supaya dia sadar, hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Allah saking cintanya pada hamba, tidak akan membiarkan hamba sampai wafatnya terjerembab dalam maksiat, kecuali kalau hambanya pengen berbuat maksiat. Jadi kalau ada peluang untuk berubah, diarahkan oleh Allah. Sampai dia mau tobat, dia berpikir, oh saya ditinggalkan orang itu karena salah. Balik lagi lah dia kepada hal yang benar. Itu caranya. Innakum idzam mithluhum. Kalau Anda respon, nanti ujung-ujungnya sama seperti mereka. Diikutin, ujung-ujungnya nggak sholat juga. Ujung-ujungnya nggak senang juga. Ujung-ujungnya kepada saudara sendiri nggak suka. Silahkan cek. Jadi yang saling berselisih itu kita. Ya, ini tiap tahun misalnya saya contohkan kemarin, ribut. Itu setiap tahun tuh. Hukum mengucapkan selamat kepada ibadah di orang lain. Selamat kepada di tahun orang lain atau kepercayaan yang lain. Tiap tahun kan diributkan. Cuman yang merayakannya aja biasa-biasa aja. Kenapa yang ributnya orang Islam? Coba silakan renungkan dengan jernih. Kita bertetangga biasa, saling menghormati biasa, bercanda biasa, kadang-kadang lari bareng-bareng, makanan dimasak saling ditukar, gak ada masalah. Kenapa tiap tahun harus kemudian ribut? Yang ribut pun bukan orang yang kemudian melakukannya. Aneh itu. Coba direnungkan lagi. Ya, ada sesuatu yang harus diperbaiki. Nah, yang terakhir, kalau kemudian
orang-orang ini tidak tobat, maka kata Allah, orang golongan ini yang pertama masuk ke dalam neraka, nerakanya spesial Jahannam. Ya, Jahannam jami'ah, dimasukkan ke dalam Jahannam dan tidak akan pernah keluar dari situ. Karena itu penting kita kemudian untuk belajar, mencari ilmu yang baik supaya mengetahui bagaimana cara mengaplikasikan iman dengan dua nilai tadi. Mendekat kepada Allah, menghargai dan menghormati keyakinan orang lain tanpa mencampur adukannya, harus, wajib. Bahkan memaksa orang pun mengajak kepada Islam, dipaksa itu dosa hukumnya. Cuma ada di Quran. La ikraha fid din. Lakum dinukum. Maka hormati, kalau ada perayaan, hormati, jangan diganggu cara menghormatinya. Jangan diganggu, jangan usil, awas hati-hati, jangan disakiti, tapi juga jangan diikuti. Itu bagian toleransi yang paling tinggi. Supaya apa? Datang ke sana tapi hatinya mencela. Untuk apa? Lisan mengucapkan, hati mengingkari. Kan juga nggak sinkron kan? Hah? Lisannya berkata, hatinya mengingkari, nggak sinkron. Kata Buya Hamka, nggak sinkron. Ya, karena itu apa? Dijaga oleh Allah, hormati, saling menghormati, lakum dinukum waliyadin, tapi juga jangan cela, jangan rusak, jangan ganggu. Kalau ditanya, jelaskan dengan berdakwah dengan cara yang santun. Paham sampai sini?